podcast perdana dari BMSV yaitu Senandika. BTW, kalian nih apa kabar ya yang di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga nggak ada yang sakit, semoga teman-teman bisa nonton dan dengerin podcast pada kali ini. Enjoy! Oke, mungkin kita perlu kenalkan dulu aja kali ya. Oke, halo, aku Monik sebagai host pada podcast kali ini dan rekan aku. Aku Vira Yosika. Halo. Halo semuanya, mungkin kita mau perkenalan dulu nih sama narasumber kita yang benar-benar spesial banget hari ini. Ada Kak Raja dan Kak Nofta. Halo Kak. Halo. Ini mungkin salah ya, seharusnya kakaknya yang memperkenalkan diri. Mungkin boleh nih Kak langsung aja. Oke. Aku dulu ya, Nov ya? Oke, boleh. Oke. Halo teman-teman vokasi, Vira dan juga Monik sebagai hostnya. Kenalin, aku Raja selaku ketua BMSV di tahun 2023. Oke, kenalin, buat aku namanya Nofta Sukma selaku wakil ketua BMSV 2023. Nah, kita mau bahas apa nih pada hari ini? Oke, mungkin pertanyaannya nggak berat dulu Kak ya. Ini masih seputar tentang kabinet lah ya. Jadi pertanyaan pertama nih Kak, kenapa sih namanya Kabinet Aksara Rasa? Filosofinya apa sih Kak? Filosofi Aksara Rasa ya. Jadi Aksara Rasa itu diambil, ini nanti berkaitan sama logonya mungkin ya. Kalau nggak salah di bumpernya dipasang nggak sih logo Aksara Rasa? Ada kan ya yang bentuknya kayak segitiga gitu. Nah itu kan salah satu bentuk aksara daerah gitu. Itu juga nanti berkaitan dengan filosofi dari ada pemaknaannya sendiri. Cuman kalau misalkan ditanya kenapa Aksara Rasa, kita hanya pengen sebenarnya singkatnya kabinet tahun ini tuh menjalankan segala sesuatu itu memang lebih kepada dengan sebuah rasa lah, sederhananya kayak gitu. Jadi aksara sebuah tulisan yang bisa kita maknai dengan sebuah rasa gitu. Jadi nantinya implementasinya atau mungkin hal apapun yang kita lakukan ke depannya untuk teman-teman mahasiswa itu memang dijalani berdasarkan rasa gitu, rasa peduli, terus juga rasa saling memiliki dan rasa-rasa lain yang mungkin sempat kita rasakan saat ini mungkin ya gitu. Rasa capek juga mungkin ada masuk ke situ. Gitu sih. Mungkin sedikit ya rasa capeknya, tapi lebihnya excited pasti. Oke. Mungkin mau tanya-tanya nih sama Kak Nofta. Kak Nofta nih kan sekarang jadi apa nih Kak? Alhamdulillah jadi wakil ya. Aduh, keren banget. Nih kok Kak Nofta tiba-tiba bisa maju jadi Wakabem, perasaannya gimana nih? Yang jelas yang pertama tuh kaget ya. Kaget karena alhamdulillah nggak nyangka bisa di tahap yang sekarang. Karena nggak expect bisa menjadi wakil ketua BMSV periode ini. Tapi niat baik aku ingin memberikan pelayanan untuk teman-teman mahasiswa khususnya sekolah vokasi agar kita bisa memberikan penglibatan semuanya pada kabinet kali ini. So tunggu aja produk-produk kita dan pelayanan kita di Kabinet Aksara Rasa. Aduh, kayak nggak sabar sih aku. Nggak sabar banget. Lihat ke depannya gimana ya Kak ya? Oke, betul. Oh, Kak Raja, Kabem, Kabinet Aksara Rasa tahun 2023 BMSV, gimana nih Kak? Apa yang gimana? Enggak deh Kak. Oke. Gitu. Rasanya ya mungkin seneng ada, terus juga pusing juga ada. Banyak lah sebenarnya yang kita rasain ya. Cuman aku pikir itu merupakan sebuah proses buat kita belajar, terus juga proses mungkin buat diriku juga dan mungkin buat orang-orang yang tergabung di dalam BMSV juga. Kita punya sesuatu hal yang mungkin dirasakan bareng-bareng gitu. Ini juga kaitannya dengan aksara rasa tadi gitu. Rasa kebersamaan, dan itulah yang sebenarnya bikin aku sampai saat ini mungkin masih punya semangat lah gitu buat BMSV dan buat vokasi khususnya gitu. Kalau ditanya perasaannya ya mungkin lebih kepada apa ya? Kadang ngelihat teman-teman mahasiswa bisa kumpul bareng, terus juga bisa ibaratnya kita melakukan kegiatan bareng-bareng, itu sangat menyenangkan banget buat aku. Kayak gitu sih kurang lebih. Berarti ada rasa pengen banget. Gitu. Kayaknya seru deh bikin ini gitu sama teman-teman gitu. Terus nih Kak, menurut aku nih ya, jadi kan seorang BEM dan Wakabem ini sangat sibuk dan menguras energi nih ya Kak. Terus terlebih lagi kan sekarang udah semester di akhir-akhir ya nggak sih Kak? Terus habis itu kalau boleh tahu nih, gimana sih cara Kakak mengatur waktunya? Ya apalagi ya, sekarang aku udah semester berapa, apa nggak capek Kak Nofta PTRP yang setiap hari harus keliling-keliling gitu nggak sih Kak?
Oke, mungkin siapa dulu nih? Boleh kamu PTRP yang Oke. keliling-keliling dulu aja. Oke, mungkin gimana sih cara untuk manage waktunya ya? Iya. Untuk kabinet kali ini kan dalam arah geraknya kan kita ada pembaruan sistem dan untuk penguatan sistem di situ. Nah, di sini kita ingin penguatan sistem di sana untuk bisa melakukan kegiatan yang lain. Salah satu manage-nya tuh dengan cara perbaikan sistem itu. Yang kedua, ya dengan manajemen diri sendiri itu gimana cara kita untuk metain prioritas mana yang penting dan mana yang bisa di nomor dua kan. Karena sebenarnya semua kesibukan itu penting, tapi gimana urgensinya itu dipilih mana yang sekiranya diutamakan dan bisa dipilih untuk yang nanti. Yang jelas kita harus pintar manajemen diri, manajemen emosi, manajemen waktu supaya kita bisa jalanin itu dengan enjoy tentunya. Karena kan untuk berinteraksi dengan orang banyak kita butuh vibe yang bagus ya. So atur-atur itu dengan baik. Rajin sholat lah. Biar Ini ada saya sangat tertampar sekali ya ada kata rajin sholat itu gimana maksudnya? Kak Raja saya lupa sholat ini kali sunnah ya tadi Oh ya. iya, tadi aku biasanya sholat duha, cuman tadi Masya karena Allah. ada rapat koordinasi gitu, jadi emang rapat itu mengganggu ibadah sebenarnya. Dan lupa sholat duha. Oke, mungkin dari Kak Raja sendiri nih. Kak Raja kan dari perkapalan ya dan bisa membuat kapal nih sepertinya. Mungkin cara mengatur kakak ini gimana ya? Gimana manajemen waktunya? Manajemen waktunya. Manajemen waktu ya, aku sebenarnya orangnya lebih fleksibel aja sih gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu cara buat manajemen waktu, skala prioritas dan lain-lain, ya sebenarnya udah aku coba gitu. Cuman karena aku berpikir aku kadang nggak konsisten masalah manajemen waktu, jadi aku coba untuk lebih mengenal diriku aja sih sebenarnya gitu. Mana yang memang menurutku ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan gitu. Tapi terkadang sebenarnya aku merasanya lebih kepada energi sosial sih kalau misalkan yang aku rasain sekarang, karena kan kita berjumpa dengan banyak orang ya, kita datang ke podcast ini juga kadang ada momen dimana aduh butuh waktu buat sendiri aja gitu, buat memang relaxin diri, karena ya tadi yang sampai nama Nofta, moodnya harus selalu oke ya. harus jadi badut sih. Ya kalau badut ya aku nggak tahu ya, cuman memang ya itulah menyenangkannya maksudku, kadang kita juga lebih dekat dengan diri kita sendiri ketika kita punya banyak kesibukan pada akhirnya. Nggak ada personal space lah kayak. Ya mungkin kadang seperti itu, tapi ya komitmen itu kan, bicara masalah komitmen ya, itu merupakan suatu hal yang memang harus kita lalui. Itu Karena aja. kan jalanin BEM harus dengan happy ya supaya kita nggak jenuh sampai akhir. Berarti ada profesionalitasnya tapi juga ada enjoy, iya betul. enjoy. Enjoy. Tetap harus kayak gitu. teman-teman. Jangan dibuat pusing lah ya. Yang penting kerja tapi juga happy, fun. Kerja gitu ya. Kerja. Kerja yang have fun. Tapi nih Kak, aku mau tahu sebelumnya perjuangannya itu gimana sih Kak? Kayak Tetap hidup seperti sekarang atau gimana? perjuangannya untuk membangun kabinet aksara rasa ini deh Kak. Kan yang awalnya hanya 6 bulan, sekarang setahun mungkin. Oh iya, mungkin di BMSV ya mungkin ya. Vokasi itu memiliki salah satu hal yang cukup menarik gitu. Kita sama-sama tahu sekarang mungkin ada kurang lebih 11 program studi, terus juga mungkin vokasi terbagi menjadi 3 bagian, kampus lokasinya maksudku. Terus juga itulah yang menjadi ciri khas atau warna, corak-corak warna yang menurutku menjadi salah satu semangat untuk berjuang sampai saat ini gitu. Dan itu tuh berkaitan banget dengan, karena kita ngomongin kabinet ya, di logo juga kan sebenarnya ada 3 bahasa daerah, ada bahasa Bali, Sunda sama Jawa gitu. Itu bukan maksudnya untuk hanya 3 daerah itu aja, enggak, tapi lebih kepada memaknainya aja gitu, bahwa kita dari banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah, kultur dan budayanya masing-masing, kita bisa menjadi satu gitu. Dan bentuk segitiga itu melambangkan 3 lokasi kampus lebarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bersatu tuh kita bisa lebih kuat gitu bareng-bareng. Dan perjuangannya mungkin Nofta yang bisa lebih menjelaskan ya, bagaimana tetap harus bertahan sampai sejauh ini. Oke, mungkin kita tidak boleh memukul rata
untuk setiap tahunnya itu seperti apa, karena minat organisasi makin kesini tuh ada banget lah pembaharuannya, karena kan periode itu pasti ada masanya. Cuman di sini kita jadi mencoba tantangan baru karena kita harus punya langkah apa sih yang bakal kita ambil, strategi apa sih yang bakal kita pilih. Nah, itu jadi salah satu ide untuk gimana kita bisa menarik teman-teman mahasiswa untuk sadar berorganisasi. Nah, itu tuh kita coba masuk melalui pendekatan dari setiap prodinya. Lalu kita pembaharuan kali ini kita oprek semuanya dari kabit, wakabit, kadif sampai ke staff, dan alhamdulillah kita sudah penuh ya. Dan kabinet Aksara Rasa juga hadir untuk teman-teman semuanya. Jadi tantangan kali ini sih lebih dibuat enjoy dengan pengimplementasian apa yang kita tuangkan melalui visual yang ada di BMSV, kan pasti baru. Nah, dari situ nih teman-teman mahasiswa jadi penasaran, kok BMSV kali ini coraknya baru ya, terlihat dari visualisasi yang ada di BMSV. Jadi kita lebih main ke medianya untuk branding kita keluar. Betul banget. Itu menjadi salah satu PR organisasi, tidak hanya di SV ya. Hampir semua organisasi merasakan hal yang sama gitu. Di lain sisi mungkin ada salah satu dampak kenapa organisasi minatnya menurun. Kalau kita sama-sama tahu ya, cuman aku nggak mau bahas sampai ke sana. Dan sebenarnya gatel banget pengen ngomong. Ada banyak aspek lain yang sebenarnya mempengaruhi minat organisasi itu menurun. Tapi sejauh ini yang ingin kita tanamkan adalah bicara masalah mindset aja sih sebenarnya. Aku kadang jengkel ketika ngelihat ada organisasi yang menawarkan, ayo ikut gabung sama kita, kalian dapat relasi, kalian dapat wawasan gitu. Tapi secara personal gitu. Ini bicara masalah organisasi, bicara masalah teamwork gitu, kerjasama. Nah, seharusnya yang ditanamkan itu hal itu sebenarnya gitu kalau menurutku. Karena kalau kita melihat relasi yang kita dapatkan, terus juga mungkin wawasan yang kita dapatkan, itu merupakan sebuah bonus. Ketika kalian bisa berkontribusi dengan optimal, itulah yang akan kalian dapatkan gitu. Tapi ketika kalian ingin bergabung ke organisasi, kupikir mindsetnya itu perlu dirubah gitu. Dan sampai sejauh ini itu ya yang kita lakukan di kabinet ini, mungkin lewat branding, juga memberikan kenyamanan lewat sistem kerjanya. Karena aku pikir internal yang harmonis di BMSV dan juga menaungi banyak organisasi lain di bawahnya gitu. Dan harapannya ketika internalnya harmonis, optimal, turun ke bawah juga memberikan dampak yang baik gitu. Kayak gitu sih. Dengan internal yang baik, kita bisa memberikan pelayanan eksternal jauh lebih baik. Betul sekali. Harapannya seperti itu. Semoga. Amin ya. Amin. Harapannya baik banget ya. Harapan yang baik. Aku dengar-dengar minat organisasi menurun. Aku kebetulan juga merasakan Kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena udah banyak banget kayak ISMA, Skala Merdeka, magang. Aku jadi kayak, apa aku ikut itu aja ya daripada ikut organisasi. Gitu sih Kak kalau dari aku. Karena menurutku gini ya, itu kan benefitnya kita lebih konkret dong menurutku gitu. Ketika kita bicara, misalkan kita sama-sama membranding organisasi melawan MBKM, sama-sama membranding mendapatkan relasi. Tentunya MBKM lebih jelas, relasinya itu konkret, dia sampai ke luar negeri ibaratnya gitu. Betul kan? Gak ada yang gak mau sebenarnya, semua orang pasti mau gitu. Bahkan aku pun kalau misalkan ditawari, aku mau gitu. Cuman aku pikir perlu ada penyesuaian di sini gitu. Bagaimana si organisasi ini tuh bisa mewadahi berbagai aspek atau keterbutuhan teman-teman mahasiswa. Jadi jangan sampai malah kita bersaing sebenarnya dengan MBKM ataupun dengan ISMA. Tapi tentunya kita harus bisa mewadahi kebutuhan teman-teman yang ingin ikut ISMA atau ikut MBKM. Jadi nggak ada tuh saling menjatuhkan tuh organisasi apa sih nggak ada benefitnya dan lain-lain. Itu tergantung bagaimana kita berpikir aja menurutku gitu. Dan banyak yang menjadi PR organisasi sebenarnya gitu. Dan itulah yang harus kita lakukan ke depannya. Ini juga bukan PR aku dan Nofta aja, mungkin juga ini menjadi PR teman-teman yang nonton juga mungkin. Dan ya semoga ke depannya permasalahan kecil seperti ini tidak menjadi masalah yang sangat menghambat dan berdampak terhadap mahasiswa ke depannya. Gitu sih. Ya masing-masingnya ada pro dan kontranya. Iya betul sekali. Mau ikut organisasi, mau ikut MBKM, itu pilihan untuk teman-teman. Oke, next question. Apa tuh? Kira-kira nih Kak, yang belum tercapai, meskipun ini baru sebentar lah ya. Iya, oke. Meskipun baru sebentar, mungkin ada gitu yang kayak pengen banget nih. Pengen banget dilakuin ya gitu. Apa Nov?
Kalau dibilang yang belum tercapai kayaknya banyak ya. Masih banyak ya Masih yang banyak. belum tercapai karena apa yang kita persiapkan itu bakal running dalam bulan Juli, Agustus sampai November. Tunggu aja, yang jelas ini menjawab atas keterbutuhan dari teman-teman sekolah vokasi. Butuh olahraga, kita kasih. Butuh seni, kita kasih. Butuh riset dan keilmuan, kita kasih. Butuh pengawalan terkait UKT. Nah, jangan lupa juga dalam waktu dekat ini kan ada pengawalan UKT. Jadi kita coba beri keterbutuhan dari sekolah vokasi. Tunggu aja, kita lagi susun semuanya. Kalau yang belum tercapai intinya masih ada banyak. Cuman kita upayakan untuk itu keluar tepat waktu. Berarti fungsi pelayanannya mau Iya. dikejar banget ya kayak. Karena di tahun ini sebenarnya harapanku kita bisa memberikan sesuatu yang berdampak untuk tahun berikutnya. Dalam artian mungkin regenerasi atau segala kebutuhan teman-teman mahasiswa kita benar-benar persiapkan dari sekarang. Yang nantinya mungkin di tahun depan tidak perlu memakan waktu untuk merancang ulang kembali gitu. Makanya tadi bicara masalah sistem, bicara mungkin masalah program-program inovasi. Kayak misalkan sekarang kita kan tahu kemarin angkatan 2019 di vokasi ada yang baru wisuda gitu kan. Dan mungkin di bulan Agustus juga ada yang mau wisuda juga gitu, periode kedua. Dan harapannya sebenarnya kita juga bisa mewadahi itu juga melalui kegiatan job fair gitu, Cipta Karir namanya gitu. Kalau di kabinet kita di BMSP namanya Cipta Karir atau mungkin semacam job fair aja gitu. Dan ya harapannya sih itu bisa terus berkelanjutan aja ke depannya kayak gitu. Dan terkait mungkin waktu juga aku pikir di tahun ini cukup jadi tantangan juga. Masalah minat organisasi mungkin di vokasi menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik banget gitu kemarin-kemarin gitu. Di tahun sebelumnya dan tahun sekarang juga sempat merasakan hal yang sama juga. Dan ini berkaitan dengan kaderisasi juga gitu kan. Nah nantinya mungkin kita juga akan melakukan optimalisasi juga fungsi kaderisasi untuk teman-teman mahasiswa baru, terutama mungkin di 2023 ya, mahasiswa 2023 nanti yang hadir. Kita akan coba untuk lebih mengenalkan apa itu organisasi, apa itu sekolah vokasi, dan harapannya ada semacam pride tersendiri lah, rasa bangga gitu untuk dia bergabung menjadi bagian dari vokasi gitu. Dan dia bisa berkarya bareng sih ke depannya sih gitu, dan berdampak baik tentunya buat teman-teman mahasiswa yang lain. Seperti itu. Kan itu banyak banget ya Kak keinginannya. Mungkin ada nggak sih Kak kayak fokusnya? Mungkin benar-benar fokus tentang ya itu tadi job fair-nya atau gimana Kak? Untuk kabinet kali ini, karena kan seringkali program unggulan itu dititik beratkan pada salah satu bidang ya. Nah kita tuh program unggulan kita kali ini tuh lebih pemerataan karena semuanya ikut terjangkau. Salah satunya ini Senandika, itu adalah podcast dari Humas dan MIP. Lalu ada nanti kita ada Bakti Bumi. Bakti Bumi itu sejenis pengabdian. Apa sih pengabdian, bedanya sekolah vokasi dengan fakultas lain? Nah, sekolah vokasi itu kita menerapkan apa yang diajarkan. Kan kita ada 11 prodi. Nah, harapannya 11 prodi ini tuh bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari di prodinya masing-masing. Karena kita cukup berwarna ya. Ada Saintek Soshum. Terus ada juga minat dan bakat. Itu kita ada olahraga, seni. Nanti insya Allah juga bakal ada ajang musiknya di sana. Terus ada Riskel ya. Riskel itu kita punya vokasi juara. Vokasi juara itu untuk menyeimbangkan 4 pilar riset. Terus kita juga punya di Sospol ada apa Reja? Ada Grahita Aksara. Iya. Grahita Aksara itu dia kegiatan senang-senang aja sih teman-teman Sospol sih sama mahasiswa. Kayak dia ada kegiatan diskusi, terus juga ada kegiatan screening film, penayangan, terus diskusi, terus juga mungkin ada penampilan musikalisasi puisi dan lain-lain. Lebih benar-benar harapannya sih interaksi dengan teman-teman mahasiswa lebih dekat gitu. Nama rangkaian kegiatan kita itu adalah Gebiar Cipta Karya. Jadi apa sih fokus unggulan dari kita ya? Gebiar Cipta Karya untuk mewadahi keterbutuhan dari teman-teman vokasi. Gitu. Kan Kak, vokasi ini bisa dibilang spesial lah ya daripada fakultas-fakultas lain karena emang ada Saintek sama Sosum. Dari Kakak sendiri menyeimbangkannya itu gimana nih Kak? Pasti kan
dari Saintek sendiri punya budaya yang beda, Sosum sendiri punya budaya yang beda. Tantangannya pasti di situ sih, kayak gimana? Ya. Budaya itu adalah suatu hal yang bisa mempersatukan kita semua sebenarnya. Gitu. Iya kan? Sih, benar. Iya, betul. Dan ketika kita hanya condong kepada budaya, oh kita teknik punya budaya gitu, atau Sosum juga punya budaya. Ya semua orang juga punya budayanya gitu, tapi vokasi juga punya budaya. Jadi bagaimana caranya nanti teman-teman mahasiswa ini harapannya bisa bersatu atas nama vokasi gitu, vokasi juara. Mungkin harapannya menjadi juara itu ya dalam hal apapun gitu, lomba olahraga atau lomba mungkin hal-hal yang lain. Tadi contohnya misalkan kayak vokasi juara. Itu kan lomba debat dan juga KTI sebenarnya gitu, nanti karya tulis ilmiah. Dan kita harapannya sebenarnya mempersiapkan orang-orang yang nantinya bisa menjadi delegasi perwakilan dari vokasi. Dan bicara masalah perlombaan, tentunya juga kita harus banget buat menjangkau teman-teman Sosum dan juga Saintek juga gitu. Kita tidak bisa condong kepada program studi A, B, C atau mungkin ke Sosum doang gitu. Dan itu memang jadi tantangan betul gitu. Menjadi tantangan banget bagaimana caranya pemerataan tadi ya, pemerataan sasaran kegiatannya seperti apa, terus juga mungkin segala bentuk keterbutuhan. Misal kemarin itu waktu kita ngobrol-ngobrol sama himpunan masalah pengajuan proposal ya. Pengajuan proposal itu kan yang dari kampus bawah kan jauh banget ya ke atas ya. Itu jujur aja aku ngerasanya juga panas, jauh, capek banget gitu. Memakan waktu. Jangankan yang di bawah, aku yang di atas aja kadang males sejujurnya gitu buat ke kampus ya, karena panas banget kan, apalagi yang di bawah gitu. Nah makanya kita coba untuk bantu nih, sekiranya bisa nggak sih pengajuan proposal ini diajukan tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk sistem gitu, melalui customer service online ya, yang ada di sekolah vokasi. Jadi nantinya kemungkinan harapannya pengajuan proposal itu tidak melalui surat lagi, tapi memang langsung input ke dalam sistem di customer service online itu. Jadi nanti langsung masuk ke bagian dekanatnya untuk diseleksi dan juga ditandatangani. Ketika nanti disahkan, mungkin saja nanti aku belum tahu ya karena sistemnya belum mulai masih dijalankan, proses ya? masih dirancang. Tapi harapannya itu bisa membantu teman-teman yang di bawah untuk sekiranya nggak usah nih bolak-balik ke atas gitu, karena bisa langsung lewat si customer service online itu untuk pengajuan kegiatan. Kayak gitu aja sih sebenarnya harapannya. Keinginannya besar sekali ya, kayak pasti harus ditinjau kembali dengan dekanat dan ya. Intinya kita coba bikin sistem administratif dengan lebih mudah dengan bekerja sama dengan kemahasiswaan yang ada di sekolah vokasi. Insya Allah ini bakal diupayakan segera untuk menjawab keterbutuhan teman-teman semuanya, karena bener banget dengan kita spesialnya punya 3 titik ya, otomatis kalau diminta untuk mondar-mandir kan capek, waktunya terbuang, tapi juga belum pasti revisinya. Makanya dengan adanya sistem itu kan udah diatur dengan ketentuan yang sesuai SOP, jadi kita permudah dengan di sana. Ya, vokasi anak-anak vokasi kayak kuat banget nggak sih Kak? Harus bolak-balik. Lagi ada 3 tempat itu ya. 3 tempat itu. Apalagi kalau yang kelasnya di bawah tapi harus ngajuin ke atas. Ya. Tetaplah hidup. Apa ya? Baik kan aja ya, sukanya ke pelabuhan ya. Oh enggak. Itu main-main aja sebenarnya. Mancing aja. Mancing mania ya Kak? Mantap. Lanjut. Apa nih Yosi? Oke Kak, untuk asik-asikan aja nih Kak, aku mau tanya deh, dari Kak Raja dan Kak Novta, boleh dong sebutin 2 yang menggambarkan aksara rasa? 2. Iya, cukup Apa 2 ya? aja. Apa ya? 2 kata mungkin. 2 kata. Apa 2 benda atau apa? Boleh 2 Analogi kan hewan ya? Analogi. 2 kata. Misal kalau aku Iya, oke. keren, kece gitu. Kakak kapan? Aku kerja. Kerja ya. Oke, kerja 2 kali. Oke. Kenapa tadi apa nih Kak? Rasa bersama ya. Bagus. Bagus banget, apa tuh maksudnya rasa bersama? Jadi ketika kita punya perasaan apapun, jangan itu dijadikan beban sendiri. Karena ketika organisasi itu ditimbang sendiri, jadinya akan mengkarak dan tidak ada solusinya. Jadi coba sampaikan apa yang dirasakan, lalu kita cari solusinya bareng-bareng sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk bersama.
Satunya kayak ayo kerja. Satunya mending kita sama. Karena kita harus selaras ya. Iya, betul. Ketika Jangan yang mikirin satunya rasa mulu iya. ya, tapi nggak kerja ya. Nanti bawa perasaan gimana? Ya, balance lah kayak. Betul sekali. Benar, butuh teman juga balance. Terus dari Karaja Makan Nokta. Kayaknya keren banget gak sih kayak tahun ini Iya. mau keinginannya, harapannya, harapannya cita-cita, segalanya. untuk Aksara Rasa. Gila sih. Mungkin untuk ini kan baru podcast pertama nih Kak. Mungkin Kakak punya Kak Nofta dari masa depan di podcast terakhir ini nanti mau bilang apa di akhir kepengurusan. Oke, untuk apa yang ingin aku sampaikan ya ini ya. Terima kasih sudah kuat dan bergabung bersama Kabinet Aksara Rasa. Dan terima kasih untuk Sobat Vokasi yang selalu mendukung BMSV. Intinya kita hadir tidak untuk apa-apa yang tanpa tujuan, tapi yang jelas untuk mesejahterakan mahasiswa sekolah vokasi. So kita hadir dengan hati, semoga sampai ya ke kalian. Amin. Kak Kalau Kak Raja bagaimana nih? Udah kerja belum gitu? Terima kasih sudah bekerja. Kak Raja masa depan udah capek ya, udah tidur deh. Tidur. Ya, enggak, aku bercanda. Mungkin ini berarti ketika aku sudah selesai gitu ya. Ya, oke. Aku pasti sedih sih. Nggak tahu ya, mungkin ya ngerasanya ya. Karena mungkin aku nggak tahu sekarang nih apakah harapanku dan Nofta dan teman-teman yang ada di BEM itu mungkin, atau harapan teman-teman mahasiswa lain itu bisa tercapai di tahun ini. Cuman harapannya mungkin apa yang kita lakukan sekarang benar-benar semaksimal mungkin gitu. Dan ketika sampai di titik dimana kita selesai nantinya, aku harap ada dampak yang besar yang tentunya juga bisa dilanjutkan oleh teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya, untuk mensejahterakan mahasiswa tentunya gitu. Dan ya terima kasih sudah bekerja, intinya seperti itu. Karena kupikir masalah rasa atau apapun itu kita bisa implementasikan di dalam banyak hal gitu. Kita punya rasa atau sebuah keresahan ya, dengan bekerja mungkin kita bisa juga untuk menjawab segala keterbutuhan, atau mungkin dengan hadirnya sebuah rasa juga kita bisa melindungi teman-teman kita yang memang sedang membutuhkan, membantu, memberikan atau menjabat tangan untuk kita ayo gerak bareng gitu. Vokasi dengan jumlah mahasiswa yang banyak bisa membuat apapun kok, aku yakin banget gitu. Dan aku harap di tahun-tahun berikutnya ada banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman vokasi dan spektakuler ya. Mantap. Wow banget gitu. Is the best. Best. Melankolis kayak sedih banget. Ya pasti sedih kalau banget. dengernya. Itu pasti nanti kalau di akhir sambil nangis sebenarnya. Kayaknya pilek gitu. Ya. Sesuatu yang udah diperjuangkan dengan Betul sangat keras sekali. tiba-tiba harus end tapi dengan baik-baik, tapi Betul. juga pasti gimana ya, sedih rasanya. Terharu gitu. Dan gini, gitu. Kalau Kak Nofta lega atau gimana nih kata sedih? Lega. Sedihnya sedih bahagia ya. Karena alhamdulillah bisa sampai akhir, dan semoga yang melanjutkan untuk BMSV periode sebelumnya bisa selanjutnya. Oh, tadi sebelumnya. Iya tah? Iya. Sorry. Ini Jangan jadi nostalgia. Ulang. Oke, gimana nih? untuk teman-teman BMSW yang akan hadir di periode selanjutnya, lanjutkan apa yang menjadi keterbutuhan sekolah vokasi. Jadi semangat, enjoy, jalanin aja. Yang penting mah komunikasi ya, biar nggak selek. Oke, semangat lah. Apalagi banyak anggotanya. Iya. Aduh, gila gak sih Kak kalau sampai Kita di sekolah 200 berapa loh? 249. 200 berapa? 220 49. 49. Iya. Lumayan banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau di seluruh vokasi berapa ribu itu? Wow, banyak ya. 11 prodi nih. Ditambah mahasiswa yang baru sekarang, kan vokasi udah masuk ke jalur, bahasanya apa ya sekarang diganti susah, SBM sama SNM lah. Kalau SNBT. bahasa- Ya susah lagi. Apa namanya? SNBT. SNBT. Nah, diganti namanya. Itu nambah juga itu mahasiswanya. Itu jadi PR banget tuh buat vokasi. Entah bukan hanya untuk organisasi ya, tapi juga kayaknya buat birokrasi juga PR itu kayaknya.
Waduh. Iya, betul sekali. Penerimaannya Jadi gimana mari tuh? kita cerdas berdua. Jangan dibahas ke sana lah. Ini kan bahas kabinet ya. Next time kita ngobrol-ngobrol Next time, bareng. masih ada waktu. Betul. Episode benar-benar kabinet aja. Oke. Dari staff-staffnya kak, itu kakak udah kayak percaya banget sama mereka. Itu gimana nih kak? Aku sih ngelihatnya staff-staff ini punya semangat yang besar karena ya ini jadi suatu tantangan sih sebenarnya buat aku juga, mungkin angkatan COVID bisa dibilang ya. Gitu. Semenjak masuk kuliah itu kan COVID gitu. Aku merasakan atau menikmati organisasi dengan online aja gitu. Kegiatan kayak gini kan kita cuman kayak lewat platform media gitu, digital gitu kan. Tapi sekarang kan bentuk kegiatan semua lewat fasilitas secara offline gitu kan, di luar jaringan. Dan itu jadi satu tantangan banget nih buat orang-orang yang tergabung di organisasi sekarang gitu. Mulai coba untuk beradaptasi lagi. Kayak seakan-akan dia mulai memulihkan lagi kondisi organisasi menjadi kondisi yang ideal. Tapi itu juga jadi tantangan karena peminjaman ruangan dan mungkin pengajuan proposal itu kan menjadi hal yang cukup kompleks banget gitu. Kadang kita malah disibukkan dengan hal seperti itu gitu. Bukan fokus kepada inti dasar dari permasalahannya gitu. Jadi saya harap sih bentuk kerjasama ini bisa dijalin dengan baik gitu dengan teman-teman mahasiswa ataupun dengan stakeholder lainnya gitu untuk membantu harapannya minat organisasi ini bisa kembali pulih dan ya manfaatnya sangat bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Kayak gitu sih. Dari Novta kayak gimana Nov? Untuk staff ya. Staff nih. Pastinya staff yang ada di BMSV ya. Staff yang ada di BMSV itu udah menjadi pilihan dari yang terbaik ya. Aku sangat mengapresiasi banget buat staff yang udah hadir bersama kami di Kabinet Aksara Rasa. Aku lihat semangatnya begitu besar, antusiasnya begitu besar, mau belajarnya juga besar. Jadi semangat dan tetap jaga semangat itu hingga akhir. Tetap harus balance antara kuliah dan organisasi supaya nanti nggak jenuh nantinya. Pun agar nantinya bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kadif ya, kabit ya, untuk keberlanjutan regenerasi selanjutnya. So staffnya semangat ya, jangan diforsir banget tapi tetap balance semuanya supaya nggak capek. Jadi organisasi jangan capek, yang happy. Kalau Kak Nafsa pas itu dibilangnya jangan dibikin trauma ya. Enggak, kita harus kerja. Kerja. Iya, Jangan beda ya, beda. fokus kerja. Jangan gemberadak. Enggak ya, enjoy aja lah gitu Ya. kan. No more gemberadak, nggak apa-apa lah dikit. Nongkrong aja tapi ya kerja. Bisa dilihat ya teman-teman di sini gimana Kabinet Aksara Rasa. Pasti lebih kekeluargaannya dapat, profesionalitasnya dapat, semuanya dapat. Pokoknya beda lah ya kayak. Iya. Oke. Aduh teman-teman, ini udah berada di penghujung acara untuk kali ini. Aduh Kak, nggak kerasa ya Kak ya? Kayak cepet banget nggak sih? Kerasa sih. Kerasa? Enggak bercanda. Kayak 1 detik gitu loh. Iya, Kalau enggak. nggak kerasa ya Kak ya? Gitu. Ini tempatnya enak soalnya. Adem. Aduh, cuman ya kurang minum aja kayak nanti mungkin next kita Nanti boleh lah. kasih apa aja, kasih makan-makan, kasih minum ya. Iya nih sponsor. Kalau ada ya ini ayo nanti penontonnya sampai miliaran kan ya? Iya. Ya kan ya? Iya. Betul. 50 juta. 50 juta, amin. Tapi yang bagus ya, positif ya ini ya teman-teman. Untuk ini apa viewersnya jangan yang negatif. Kenapa kalian takut dikomentarin, dihujat gitu? Aku takut. Paling aku orangnya sensitif Kak hatinya. Biasakan aja diri untuk dihujat gitu kayaknya. Tapi kalau Kak Raja sama Kak Novta berarti menerima kritik. Oh iya tentu Ya dong. harus menerima kritik ya. Harus sih. Kritik kan untuk pendewasaan yang jauh lebih baik, karena kalau nggak terima kritik ya tidak akan berkembang aja. Jadi harus terima. Jadi kalau sekarang kita paham bahwa organisasi minatnya menurun, mungkin kita kan menganggapnya bahwa ada kemunduran di situ sebenarnya. Tapi kita coba untuk lihat dari sudut pandang lain bahwa kemunduran itu merupakan proses menuju pemulihan. Jadi ya kita tetap jalan aja gitu. Kritik atau apapun itu kita coba untuk terima, dan harapannya ya mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan juga ke depannya ya, bareng-bareng. Kayak gitu. Kritik dari untuk BMSV juga kalian bisa langsung klik aja di link tree BMSV, ada serasi Semarak Aspirasi.
Itu kalau kalian mau kritik untuk kita bisa di sana ya. Oke. Ya, pokoknya aspirasi, kritik, saran bisa banget. Di mana, Kak? Di Serasi Semarak Aspirasi. Nanti kita munculin linknya mungkin. Ada di deskripsi ya, teman-teman. Oh, ini nanti muncul di sini gitu. Di sini. Mohon ya editor berarti Ya, di editor. Ya. Editor semangat lah. Editor ya. Ini linknya masih ada? Ya, ini sini ya. Ini. Masih. Oh, oke. Oh, udah terbang. Oke. Oke. Oke, benar. Gimana ya sih? Oke, mungkin udah di closingan ya, udah pengunjung acara ini. Mungkin terakhir aja tanggapan dan perasaan ikut podcast di Senandika yang perdana ini itu gimana sih, Kak? Mungkin masih ada kekurangannya. Udah, Kak, kritik aja langsung. Kita langsung persiap. Oh gitu. Oh berarti harus membiasakan diri ya. Oke. Oke, saya persiapkan dulu ini bahan kritiknya. Enggak lah. Deg-degan ya. Enjoy aja sih kita ngobrol ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa lebih ngobrol lebih banyak lagi aja gitu. Dan mungkin nanti juga bakal ada tamu-tamu lain yang entah itu dari BEM atau mungkin dari himpunan, bisa banget kita ngobrol-ngobrol bareng juga ya sama himpunan ya, atau mungkin sama teman-teman UPK atau mahasiswa lain. Karena podcast ini tuh sebenarnya harapannya tidak hanya untuk BMSU sebenarnya. Kita juga bisa ngajak teman-teman yang lain juga dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga gitu. Pasti banyak banget yang punya keresahan gitu, misalkan kayak dia punya program misalkan, bisa juga kita coba untuk bantu branding juga di sini misalkan kayak gitu. Jadi nanti kita bisa tektokan bareng sama teman-teman jurusan ataupun himpunan ataupun UPK gitu. Iya. Untuk kalau dari aku, apa sih tanggapan dan saran untuk podcast kali ini? Tanggapannya bagus ya, akhirnya kita punya podcast yang desentralisasi ya, melalui MIP dan Humas. Harapannya bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di sekolah vokasi dengan topik bahasan yang lebih luas dan lebih bisa menjangkau keterbutuhan apa sih kira-kira kita mau bicara apa ya kali ini. Itu kita bakal minta saran juga ya ke teman-teman, sekiranya pengen topik apa nih yang akan kita bawa, itu bisa banget. Terus jangan lupa juga buat tonton, karena kita bakal share ini di beberapa platform milik BMSU. Kira-kira apa aja platformnya? Ada YouTube, Instagram, dan Spotify. TikTok juga mungkin beberapa clip gitu ya. Oke, biar penasaran ya. Biar pada penasaran. Betul banget. Jadi jangan lupa tonton dan tunggu terus episode dari Senandika. Ulangi lagi. Jangan juga yang ngomong ya. 1, 2, 3. Senandika. Itu, yeay. Oke, kerasa sih sebenarnya agak haus. Agak haus, oke. Mulut udah kering. Panitia tolong dong, panitia gimana sih? Panitia lain kali sediain minum ya. Iya. Siap buat sponsor. Siap bukan sponsor. Amin. Oke, jangan lupa kalau mau sponsor boleh banget. Kerjasama kemitraan kita ada. Oke. Oke. Mas, nanti. Oke teman-teman, terima kasih untuk Kak Raja dan Kak Nokta yang Oke, udah hadir sama-sama. pada podcast hari ini. Thank you. Thank you. Mungkin udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast ini dan udah mau ngobrol-ngobrol banyak hal di sini. Oke, untuk Semoga kabinet bisa berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Propernya terlaksana semua. Amin. Aspirasi teman-teman dari vokasi terlaksana juga. Amin. Dengar. Amin. Ya, teman-teman jangan takut untuk mengkritik, memberikan Memberikan aspirasi, saran untuk kakak-kakak di sini, karena aku yakin kakak-kakak di sini juga pasti ingin mendengarkan. Apa aja. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin, udah pantangin podcast sampai udah menit keberapa nih, nggak tahu deh. Terima kasih banget sobat vokasi yang udah dengerin. Mungkin ini aja nih episode pertama dari Senandika. Nanti bakal ada lagi yang lebih seru, yang lebih fun. Dan kalau ngundang Kak Nokta sama Kak Raja lagi boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh banget. Thank you all. Jangan lupa subscribe. subscribe and like. Subscribe ya, di like, di komen apa nih yang kalian mau bahas buat next podcastnya. Boleh banget. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Bye bye guys. Dadah.